Pasukan Lebanon kocar-kacir, kabur, dan Hezbollah terpaksa harus menghadapi IDF sendirian, sementara komandannya Hizbullah si Nasrullah mati mengenaskan, dia dibombardir habis-habisan. Dan saya dapat kabar dari kawan kita di Roma dalam media bahasa Itali, ya nanti kita putar sedikit, saya nggak ngerti bahasa Itali, tapi dalam ceritanya ternyata Khamenei sembunyi di bunker, ya, dari bunker ke bunker Khamenei karena ketakutan mau dibunuh sama IDF, diuber saudara ya. Wah, mau diuber. Wah nih, ini teman kita dari Itali ya, beliau kebetulan ambil S3 ya. Ini ya seorang, ya ini orang hebat lah ya, saya harus rahasiakan soal ini infonya A1, saya harus rahasiakan. Jadi dia bilang begini ya, dia bilang begini, menurut berita ini, Israel telah bombardir lokasi pasukan teroris di di mana Yemen ya saudara ya. Lalu pemimpin Ayatollah Khomeini bersembunyi di bawah bunker rahasia. Pemimpin pengganti ya Nasrallah ya yang baru dilantik ya mati ya saudara ya. Pemimpin pengganti Lebanon baru dilantik 60 menit langsung mati saudara ya, dibom lagi di rumah jabatannya. Jadi penggantinya Nasrallah ini baru saja dilantik mati lagi, dibunuh juga sama Israel ya. Jadi praktis sekarang Lebanon ini kocar kacir ya, kocar kacir. Dan yaitu tadi ya, siapa yang mau ikut perang, pasukan Lebanonnya sendiri pada kabur semua, tinggal Hezbollah sendirian ya. Wah ini dihajar terus ya, dan Israel udah bilang tak ratain pokoknya. Lalu si nenek tua Retno itu ya beker-beker, wah kurang ajar ini Israel nih, PBB harus bertindak. Wah segala macam, bertindak apa lagi? Kenapa enggak Indonesia bertindak? Kirim tentara, tuh bunuh tuh IDF, apa kirim itu pasukan FPI atau MUI berangkat sana, ya kan? Cuman bacot doang nih Indonesia nih. Wah, ada nih Pak Tobing biar yang jawab. Kenapa Indonesia tidak kirim TNI melawan IDF? Jangan-jangan TNI-nya sudah nggak mau nurut sama Jokowi. Nyadar ya TNI-nya nggak mungkin bisa menang lawan Israel. Sampai kapanpun nggak akan bisa menang saudara ya. Semuanya yang ada di Rohingya yang diabaikan oleh saudara seukuhnya. Shalom semuanya yang ada di Rusia, Ukraina, Mongolia, Afrika. Shalom semuanya di Amerika, Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska, juga Aruba, dan jadi lupa Kurasau ya, karena ada orang-orang kita di sana. Terima kasih Kurasau ya, kita ada kerjasama dengan jemaat Kurasau. Ampun Tuhan, saya besok ada, oh ya besok ya Rabu ya, saya ada meeting dengan orang Kurasau ya. Shalom semuanya yang ada di New Zealand, Australia ya, di Vanuatu, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, West Papua, Timur Leste, dan semua yang ada di Hong Kong, China, Jepang, Taiwan, Korea. Shalom semua yang ada di India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh yang sudah bubar karena Islam, dan juga yang ada di Sri Lanka. Shalom Pakistan, Afghanistan, Tajikistan yang sudah melepas jilbabnya, juga Uzbekistan, Kazakhstan, dan istan-istan yang lain. Shalom Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain. Shalom Yordania, Syria, Turki, Mesir, Arab Saudi, Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Kemarin ada ini ya, perkumpulan Indonesia diaspora, terus diacak-acak sama Kadrun, saudara ya, ada aja. Ya, judul kita hari ini ya masih seputar Israel. Pasukan Lebanon kocar-kacir, kabur, dan Hezbollah terpaksa harus menghadapi IDF sendirian, sementara komandannya Hizbullah si Nasrullah mati mengenaskan, dia dibombardir habis-habisan. Dan saya dapat kabar dari kawan kita di Roma dalam media bahasa Itali, ya nanti kita putar sedikit, saya nggak ngerti bahasa Itali, tapi dalam ceritanya itu sebentar ya, mana handphoneku ya? Yang handphoneku mana ya yang?
Sebentar ya. Lagi ya. Ternyata Kama ini sembunyi di bunker ya, dari bunker ke bunker Kama ini karena ketakutan mau dibunuh sama IDF, diuber saudara ya, wah mau diuber. Wah nih, ini teman kita dari Itali ya, beliau kebetulan ambil S3 ya, ambil S3 di Vatikan. Beneran nggak kayak nama S3 S3 nah ini bener di ambil S3 nggak kayak Stefan Indra. Ini kurang banyak tuh deh, kurang banyak. Nah, ini beneran saudara ya, ini ambil S3 bener di Vatikan. Beliau itu orang pintar sekali ya, saudara ya. Bentar ya. Bentar ya. Mana ya? Ding 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 ding. Mana nih? Mana nih? My friend. Oh, ini bukan saudara. Salah, salah, salah. Nah, ini ya. Saya style ya saudara ya. Ya, begini. Ini Pak Toping masuk ya rupanya ya. Mana nih Pak Toping biar jadi co-host dulu biar rame ya. Pak Toping biar jadi co-host biar rame nih. Biar bisa ikut diskusi ya. Nah makin rame nih ya beritanya ya. Ini ya seorang ya ini orang hebat lah ya. Saya harus rahasiakan soal ini infonya A1 saya harus rahasiakan. Jadi dia bilang begini ya. Dia bilang begini. Menurut berita ini, Israel telah bombardir lokasi pasukan teroris di di mana Yemen ya saudara ya. Lalu pemimpin Ayatollah Khomeini bersembunyi di bawah bunker rahasia. Pemimpin pengganti ya Nasrallah ya yang baru dilantik ya mati ya saudara ya. Pemimpin pengganti Lebanon baru dilantik 60 menit langsung mati ya saudara ya. Dibom lagi di rumah jabatannya. Jadi penggantinya Nasrallah ini baru saja dilantik mati lagi, bunuh juga sama Israel ya. Jadi praktis sekarang Lebanon ini kocar-kacir ya, kocar-kacir dan yaitu tadi ya siapa yang mau ikut perang, pasukan Lebanonnya sendiri pada kabur semua, tinggal Hezbollah sendirian ya. Wah ini dihajar terus ya, dan Israel sudah bilang tak ratain pokoknya. Lalu si nenek tua Retno itu ya beker-beker, wah kurang ajar ini Israel nih, PBB harus bertindak. Wah segala macam, bertindak apa lagi? Kenapa enggak Indonesia bertindak, kirim tentara tuh bunuh tuh IDF, apa kirim itu pasukan FPI atau MUI berangkat sana, ya kan? Cuman bacot doang nih Indonesia nih. Wah, ada nih Pak Toping biar yang jawab. kenapa Indonesia tidak kirim TNI melawan IDF? Jangan-jangan TNI-nya sudah nggak mau nurut sama Jokowi. Nyadar ya TNI-nya nggak mungkin bisa menang lawan Israel. Sampai kapanpun nggak akan bisa menang saudara ya. Entar ini kok kecil banget ya. Nah ini ya ntar ya. Ini karena bukan di ini saya ya, jadi saya darurat ini. Mana nih? Kipen ge. Tak. Nah, ya udah ya. Jadi ngeri ya, saudara ya. Si Retnonya sekarang beker-beker, ya, Retnonya beker-beker, ya, minta cari perhatian biasa, saudara. Kurang ini ya. Retno lagi kepengen nyepong sudah tidak ada yang disepong lagi soalnya ya.
udah pada mati semua. Nah, kita lihat ya, si Retno nih kemarin ya. Tapi ini dulu ya, saudara lihat ya. Ini ya. Mr. President, ladies. Ya, Israel mencari damai. Ya, sampai kapanpun Israel berusaha berdamai. Buktinya apa? Arab Saudi, Yordania, Mesir diajak damai. Syria diajak damai nggak mau. Lebanon diajak damai nggak mau. Hamas diajak damai nggak mau. Palestina di Rafah diajak damai mau. Itu buktinya. Ya, kalau Israel mau cari perang, Indonesia udah lama itu diserbu, dihabisin itu sama Israel. Ya udah kapit cirit semua tuh orang-orang di Indonesia. Baru dibatukin sama si George Soros saja udah muntah darah semua tuh, Indonesia udah nyaris hilang dari peta dunia tuh ya. Tahun 97-98 kan George Soros batuk itu, kakek tua itu ya di Indonesia. Hilang, udah nyaris hilang tuh Indonesia itu ya. Untung baik ya orang-orang Kristen semua pada rela berkorban ya. Tapi ya, tadi ya. Cost. Israel punya dihadapkan dua, kutuk dan berkat. Ya, berkat Israel ya berdamai dengan Yordania, ya dengan Mesir, dengan Arab Saudi ya, berikan damai ya. Tapi kemudian ada kutuk ya, tanggal 7 Oktober itu ya, yang di backup Hamas, di backup sama Iran, Hezbollah, dan juga tadi Yemen itu ya, Houthi ya. Itulah kutuk ya, sama seperti ketika Jerman melakukan Holocaust. Tapi pada kenyataannya Israel ingin membawa damai ya, saudara ya. Dan ya mereka sudah siap untuk apapun yang akan terjadi ya. Nah, pokoknya tekadnya ya, tadi pemenang tekadnya, kami tetap akan berjuang. Kenapa Sinwar belum dibunuh? Ya karena dia mau supaya Sandra ini dilepas. Kalau Sinwar dibunuh, Sandra ikut mati semua, saudara ya.